Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Haji di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini, kelas matematika akan fokus membahas tentang barisan dan deret geometri. Untuk itu silakan nanti Anda semuanya bisa menyimak dengan baik agar konsep tentang barisan dan deret geometri bisa dikuasai dengan maksimal. Namun sebelumnya Ustadz perlu sampaikan terlebih dahulu apa itu pengertian barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang antara dua suku berurutan atau berdekatan itu memiliki perbandingan atau rasio yang tetap. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, barisan geometri ini sebenarnya sering kita temui, namun karena ini bendanya terlalu kecil sehingga perlu alat tertentu untuk melihat proses, terutama dalam hal membelah diri, yaitu bakteri. Untuk itu silahkan menyimak video berikut ini. Nah, tadi kita lihat ada proses bagaimana bakteri membelah diri atau bereplikasi. Ternyata ini juga sangat relevan dengan materi di biologi. Dalam hal ini jelas bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner, dan bakteri yang merupakan sel tunggal akan membelah menjadi dua sel anak yang identik. Kemudian pembelahan biner dimulai ketika DNA bakteri membelah menjadi dua. Nah, ini untuk sepintas tentang bagaimana bakteri itu bereplikasi atau membelah menjadi dua. Untuk lebih jelasnya bisa Anda ikuti di kelas IPA ya. Kita kembali ke barisan geometri. Barisan geometri itu yang pertama, materi esensialnya adalah menentukan rasio. Rasio itu perbandingan. Perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua dan seterusnya. Contohnya begini. Tentukan rasio barisan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Nah, ini jelas rasio itu disimbolkan dengan huruf R kecil ya. Sama dengan U2 dibagi U1. U2 itu adalah suku kedua, sedangkan U1 adalah suku pertama. Jelas di soal tampak suku keduanya adalah 4 dan suku ke 1 atau suku pertamanya adalah 2. Maka 4 bagi 2 adalah 2. Jadi rasionya adalah 2. Berikutnya, sekarang barisan geometri dalam bentuk pecahan. Kemudian yang pertama adalah setengah, 1/4, 1/8, 1/16 dan seterusnya. Tentukan rasio barisan tersebut. Langkahnya sama Anda semuanya. Suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya yang mana? Iya benar, 1/4. Suku pertamanya betul, 1/2. Maka 1/4 dibagi setengah. Jadi 1/4 kali 2/1 sama dengan setengah. 1 kali 2 kan 2. Dibagi 4 kali 1, 4. 2/4 itu setengah atau 1/2. Jadi rasionya adalah setengah. Jadi rasio dalam barisan bilangan geometri itu bisa dalam bentuk bilangan bulat ataupun pecahan. Berikutnya contoh dalam bentuk soal cerita.
Suku ketiga dan suku kelima barisan geometri berturut-turut adalah 8 dan 32. Tentukan rasio barisan bilangan tersebut. Kita lihat, kita tulis dulu R pangkat. Karena yang diketahui suku kelima dan suku ketiga, kita tulis dulu yang besar dulu, suku kelimanya. Suku kelima dikurangi 3. Nah, ini 5 di dalam hal ini adalah suku kelima ya. Selalu dikurangi dengan suku yang paling awal, lebih awal maksudnya. 5 dikurangi 3 sama dengan berarti U5 dibagi U3. Maka kita dapatkan R pangkat 2. R pangkat 2 dari mana? 5 kurangi 3 sama dengan suku kelimanya adalah 32 dibagi 8. Berikutnya adalah R kuadrat sama dengan 4. Loh, 4-nya dari mana ini? Iya, benar. 32 dibagi 8, yaitu 4. Maka R-nya adalah 2. 2 itu adalah akar dari 4. Artinya berapa pangkat berapa pangkat 2? Hasilnya 4. Ternyata R-nya adalah 2. Berikutnya, materi esensial yang pada barisan dan deret geometri itu menentukan suku ke N. Kalau aritmatika kemarin ya, A plus N min 1B dan seterusnya. Nah, ini contoh lain dari barisan geometri. Suku ke-6 dari barisan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini bisa menggunakan banyak cara ya. Cara yang pertama kita gunakan rumus dasar dari rumus menentukan suku ke-N deret geometri atau barisan geometri. Kemudian cara keduanya nanti manual. Nah, sekarang yang cara pertama kita gunakan rumus suku ke-N pada barisan geometri itu rumusnya A kali R pangkat N min 1. A itu adalah suku pertama, R itu rasio, N adalah yang ditanyakan suku ke N. Maka kita masukkan saja. Karena yang ditanyakan suku ke-6 maka U6 sama dengan suku pertamanya berapa A-nya? 2. Maka kita tulis 2 kali R. R-nya berapa rasionya? Tadi rasio adalah suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 4 bagi 2, 2, maka R-nya adalah 2. Pangkat N min 1, N-nya adalah 6, 6 kurangi 1. Maka kita lanjutkan, 2 kali, nah ini yang kita hitung adalah pangkatnya dulu, 2 pangkat 5. 5-nya adalah 6 kurangi 1 ya. Kemudian kita hitung, 2 pangkat 5 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 32. Baru dikalikan 2 yang di depan ini. 32 kali 2 adalah 64. Berikutnya cara kedua. Dengan soal yang sama. Maka kita manual saja suku pertama. Karena ini suku ke-6 kita tulis sampai suku ke-6 ya, suku pertama. Kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke-6. Kemudian suku pertamanya berapa di sini? 2. Kita tulis 2 dulu. Kemudian suku keduanya 4. Suku ketiganya adalah 8, suku keempatnya 16, suku kelima adalah 32, maka suku keenamnya berapa? Rasionya tadi. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku pertama. 4 bagi 2, 2. Oh, berarti yang terakhir ini kali 2. 32 kali 2, 64. Sama caranya. Silakan Ananda nanti gunakan salah satu cara atau dua-duanya. Mana yang Ananda kuasai, gunakan itu. Kemudian dalam soal cerita, menentukan suku ke N. Bakteri membelah diri seperti tadi ya. Berikutnya adalah materi pada soal cerita, menentukan suku ke N. Bakteri membelah diri menjadi 2 tiap 20 menit. Mula-mula ada 5 bakteri, maka banyak bakteri setelah 1 jam adalah. Perhatikan caranya. Mula-mula, M itu mula-mula. Jangan lupa dituliskan mula-mula. Mula-mula, kemudian setiap 20 menit. Ini 20 menit pertama. Kemudian 20 menit kedua atau 40 tambah 20 ya. 20 tambah 20, 40 menit. Kemudian 40 tambah 20, 60. Tepat 1 jam. Karena 1 jam itu kan 60 menit. Kalau belum mencukupi ya kita lanjutkan. Kalau 2 jam berarti sampai 120 menit.
Nah, kita tulis sekarang mula-mulanya berapa. Ternyata mula-mulanya ada 5 bakteri. Membelah menjadi berapa? 2. Artinya apa? Mula-mula ini dikali 2. 5 kali 2, 10. Kemudian 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. Jadi, banyak bakteri pada waktu setelah 1 jam itu ada 40. Jadi seperti itu. Contoh yang lain, tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Potongan kedua itu 10 cm dan potongan tali kelima itu 80 cm. Panjang potongan tali ketiga, caranya sama. Ini potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan kelima. Yang diketahui potongan pertamanya berapa? Tidak tahu, kita kasih tanda silang saja karena kita tidak tahu. Yang diketahui pada potongan keduanya adalah 10 cm. Ketiga, kita coba rasionya 2 ya. Coba 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Oh, ternyata benar. Di soal juga suku kelimanya 80. Di sini juga terjawab 80. Berarti ini rasionya 2. Kalau misalnya belum cocok bagaimana? Kita kali 3. 10 kali 3, 30. 30 kali 3, 90. 90 kali 3, 270. Padahal suku kelimanya 80. Berarti rasionya 3 berarti tidak mungkin. Kita turunkan 2. Jadi intinya rasio itu bisa dicoba-coba ya. Bisa rasionya 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selama ini naik, angkanya naik, maka itu bilangan bulat. Kalau semakin kecil, maka itu rasionya nanti pecahan. 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ternyata rasionya 2. Setelah kita cek ternyata benar. Suku keduanya kan 10. 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. Jadi, panjang potongan tali ketiga adalah 20 cm. Terakhir, materi esensial pada barisan dan deret geometri adalah di sini menentukan deret geometri menjumlahkan ya. Dalam hal ini menentukan panjang tali mula-mula. Tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Potongan terpendek 10 cm, berarti itu potongan yang pertama karena terpendek. Dan potongan tali terpanjangnya 160 cm, ini berarti potongan kelima. Ini naik, berarti nanti rasionya berarti bulat, bilangan bulat. Panjang tali mula-mula adalah, caranya perhatikan. Potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat, dan potongan kelima. Potongan pertamanya adalah 10 cm. Kita coba kalikan 2 atau rasionya 2. 10 kali 2, 20. 20 kali 2, 40. 40 kali 2, 80. 80 kali 2, 160. Cocok dengan panjang tali terpanjang, yaitu potongan kelima. Ini sama ya. Kalau sudah sama ya sudah. Berarti untuk mengisi setiap potongan panjang potongan tali masing-masing bagian sudah memenuhi ini ya. Sudah terjawab semua, tinggal kita jumlahkan semua ini. Potongan pertama 2, 3, 4, 5 kita jumlahkan. Inilah deret. Maka panjang tali mula-mula adalah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah 80 ditambah 160. Hasilnya adalah 310 cm. Seperti itu anak-anak semuanya. Demikian untuk pembahasan materi esensial pada barisan dan deret geometri. Selamat belajar, tetap semangat, dan sukses untuk Ananda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.